Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Siren. Di segmentasi kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisahku sendiri yang aku alami sendiri waktu itu. Jadi sebelum memulai ceritanya, aku akan menceritakan sedikit tentang background aku ya. Nah, waktu itu sekitar tahun 2012-an, aku masih duduk di bangku SMP. Sebut saja itu SMP S. SMP swasta yang dibina oleh Gereja Katolik, yang juga merupakan satu yayasan dengan paroki saat itu. Karena satu yayasan, di sana juga ada asrama yang dibina oleh biarawan dan biarawati, yang mana banyak anak-anak yang bersekolah di SMPS tadi juga tinggal di asrama itu. Dan salah satunya aku. Aku adalah salah satu murid yang tinggal di asrama putri saat itu. Kawasan asrama kami terbilang cukup luas. Pemandangannya asri, banyak bunga-bunga dan pohon-pohon besar. Karena asrama tersebut sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dulu. Selain itu, asramanya juga bisa dibilang bagus dan cukup terjaga ya. Karena selalu dirawat oleh anak-anak asrama yang dibina atau diarahkan oleh suster-suster tadi. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya ya. Jadi teman-teman, yang namanya tinggal di asrama kan banyak aturan, dan setiap kegiatannya itu ada waktunya gitu kan. Seperti misalnya bangun pagi di jam 4 subuh, lalu mandi, dan pergi ke gereja untuk melaksanakan ibadat pagi. Kemudian kembali ke asrama untuk sarapan. Setelah sarapan, baru anak-anak pergi ke sekolah. Setelah sekolah, biasanya akan ada jadwal makan siang, lalu istirahat siang, dan dilanjutkan dengan kerja bakti di sore hari. Dan rutinitas itu tetap ya. Jadi anak-anak asrama juga sudah terbiasa dengan kegiatan yang teratur seperti itu. Waktu aku masih di asrama itu, ada sekitar 300-400-an murid juga saat itu yang tinggal di asrama. Ada sekitar 3 atau 200 siswa perempuan dan 100-an siswa laki-laki, yang mana asramanya terpisah ya, yaitu asrama putri dan asrama putra. Kalau asrama putri itu dibina oleh para suster atau biarawati, sedangkan asrama putra itu dibina oleh para pastor, dan tempatnya juga terpisah. Nah, meskipun anak-anak seramai itu, karena jam yang teratur tadi, di saat jam-jam tertentu, itu asrama menjadi sangat sepi. Dan bahkan dirasa cukup seram ya, kalau kita hanya sendirian di sana. Ditambah lagi gedungnya yang besar, dan itu ada beberapa gedung yang terpisah. Oh iya, tadi kan asrama putra dan putri itu gedungnya memang terpisah. Nah, karena siswa putri lebih banyak, jadi asrama putri ini juga terbagi menjadi 2 bagian. Jadi ada 2 gedung terpisah untuk para siswi putri tadi, yang mana sebut saja gedung A dan gedung B. Dan saat itu aku menempati gedung B yang memiliki posisi paling jauh dari gedung utama dan susteran, dan juga dari gedung-gedung lainnya. Untuk gedung B itu sendiri, dia sebenarnya ada 2 gedung yang
disatukan gitu. Jadi ada dua buah gedung yang disambung begitu. Jadi gedung pertama itu digunakan sebagai tempat penyimpanan pakaian atau barang-barang milik anak asrama seperti loker atau pakaian-pakaian lainnya, dan juga rak sepatu, yang mana di sampingnya juga ada toilet umum yang biasa digunakan oleh anak-anak di gedung B ini. Kemudian ada gedung lainnya yang dihubungkan oleh satu koridor, dan di gedung ini itu digunakan sebagai dua fungsi. Di lantai bawahnya itu dijadikan ruang belajar, sedangkan di lantai 2-nya dijadikan kamar tidur untuk semua anak asrama di gedung B. Jadi posisinya tidurnya ramai-ramai gitu ya. Jadi ceritanya, pada suatu hari aku tuh sakit teman-teman, karena teman lain rata-rata pergi ke sekolah, dan saat itu hanya aku sendirian yang ada di asrama itu. Sebenarnya memang ada para suster sih, hanya saja mereka kan tinggalnya di gedung terpisah, yaitu di susteran sendiri. Jadi mau tidak mau hanya aku sendirian yang ada di kamar tidur asrama saat itu. Nah, aku tuh orang yang kalau sakit biasanya punya kebiasaan tidur yang rep-repan gitu, seperti sadar dan tidak sadar. Ditambah lagi karena aku tahu saat itu hanya aku sendirian yang ada di gedung asrama, jadi aku ada perasaan was-was dan deg-degan gitu. Takutnya ada pencuri, ada orang jahat, atau lain sebagainya gitulah. Waktu itu sekitar jam 10 pagi, yang mana aku lihat asrama sudah pada sepi dan teman-teman lain kan sudah di sekolah gitu ya. Tapi tiba-tiba aku ada mendengar suara langkah kaki yang menaiki tangga ke lantai 2 tempat dimana aku tidur saat itu. Nah, saat itu kan teman-teman yang lain pada ke sekolah ya, jadi aku bingung. Aku mikir, apa itu tikus kali ya? Tapi kok kedengarannya seperti tapak sandal seseorang gitu loh. Jadi aku berpikir lagi, oh mungkin itu suster pembina kali ya, yang mau menjenguk aku atau melihat-lihat kondisiku saat itu. Begitu pikirku. Tapi ditunggu, makin ditunggu, ia tak kunjung datang. Dan suara tapak itu juga tiba-tiba menghilang. Harusnya orangnya masih ada di tangga, bukan? Karena penasaran, akhirnya aku pergi, bangun dari tempat tidurku dan menuju tangga itu untuk ngecek, oh mungkin suster kali ya. Tapi ketika aku sampai di sana, itu kondisinya kosong. Bahkan tadi kan ada suara tapak sendal. Nah, sepasang sendal pun tidak ada di sana. Kemudian aku turun ke bawah ke area ruang belajar itu untuk mencari tahu, ini siapa ya? Kalau bukan suster, apa jangan-jangan maling ya? Aku takutnya seperti itu. Aku mulai ketakutan kan. Aku cari lagi. Ini kemana ya? Orang yang tadi jalan di tangga nggak muncul-muncul gitu. Sampai aku pergi ke WC, keluar asrama, bahkan keluar gedung, itu tidak ada satupun orang yang muncul di sana. Bahkan aku juga tidak melihat ada tanda-tanda suster yang baru masuk ke sana. Nah,
Habis itu, aku kan sambil mikir ya, sambil aku jalan balik ke atas, aku tiba-tiba ingat sesuatu. Nah, tadi kan aku cerita kalau aku ngecek sampai keluar gedung asrama kan. Jadi di setiap part gedung, part ruangan gitu, itu tuh ada pintunya teman-teman. Kalau kita turun dari atas, dari tempat tidur, lalu masuk ke ruang belajar, di ruang belajar itu yang mau menuju lorong untuk keluar atau ke gedung lain yang dijadikan tempat penyimpanan loker atau pakaian itu ada pintu yang menjadi penghubungnya. Setelah dipikir, aku baru sadar. Tadi waktu aku keluar, itu aku buka pintu lorong itu dari dalam teman-teman. Seharusnya jika memang ada orang yang baru saja datang dari luar ya, itu dia tidak bisa masuk dong, karena pintunya kan dikunci dari dalam. Gimana dia bisa masuk? Iya kan? Nah, aku mulai mikir aneh tuh waktu itu. Cuman karena waktu aku untuk sendirian di sana masih panjang, akhirnya aku berusaha untuk mikir positif. Mungkin saja ada tikus yang kalau jalan suara langkahnya itu seperti suara tapak sendal. Mungkin aku mikirnya begitu tuh. Akhirnya sampailah di mana teman-teman yang lain sudah pada pulang sekolah. Karena aku sakit, jadi waktu itu makan siangku diantar ke kamar kan. Dan waktu itu kebetulan ada salah satu kakak kelas yang juga merupakan ketua asrama saat itu yang bertugas mengantarkan makananku. Sambil dia nyerahin makanan ke aku juga nyeletuk nih, "Kak, tadi itu ya ada anak yang gak masuk juga ya selain aku." Si kakak ini heran nih, "Nggak ada, cuma kamu aja sih yang sakit. Seharusnya kalau ada yang nggak masuk, aku tahu sih. Tapi kan ini nggak ada yang kasih tahu ya, kalau ada yang nggak masuk selain kamu," katanya. Lalu aku nanya lagi nih, "Oh iya kak, kalau sakit itu biasanya suster ngecek kita ya, ke atas ya?" Si kakak ini kelihatan bingung lagi dia. Enggak sih. "Memangnya kenapa?" katanya. Suster itu kalau nggak sibuk memang biasanya ngecek. Cuman kan tadi pagi kakak minta kamu yang kuncin dari dalam. Emangnya kenapa? Ada suster yang mau masuk tapi kamu nggak bukain pintu ya? Kata kakak ini. Akhirnya aku bilang kan ke kakak ini, "Oh tadi gini-gini kak, gini-gini." Nah si kakak ini bingung kan, kok bisa, padahal kan pintu dikunci dari dalam. Akhirnya kami membuat kesimpulan mungkin itu benar-benar suara tikus, kata si kakak ini juga untuk meyakinkan aku. Hanya saja rupanya cerita aku ini heboh dan sampai terdengar oleh anak-anak di asrama putra saat itu. Setelah cerita aku heboh, tiba-tiba ada salah satu abang lah ya kita sebut, karena dia abang kelas gitu. Waktu itu dia sudah kelas 12. Nah, saat jam makan siang dia tiba-tiba datang nih. Katanya begini, Siren, waktu itu kamu beneran dengar suara langkah kaki di tangga menuju kamar itu?" Aku bilang, "Iya dong." Nah setelah itu rupanya si abang ini
Dia menceritakan suatu hal yang bikin aku takut dan trauma sampai saat ini, apalagi kalau sakit dan sendirian di asrama. Ya, meskipun aku sudah tidak tinggal di asrama lagi ya. Nah, jadi katanya begini, sekitar 3 tahun yang lalu, 3 atau 2 tahun yang lalu gitulah. Nah, saat itu si dia ini, sebut saja namanya Bang D ya. Si Bang D ini masih duduk di kelas 1 SMP. Nah, meskipun asrama putra dan putri terpisah, kalau jam belajar atau jam makan siang itu kita digabungkan teman-teman. Jadi kita belajarnya bersama gitu di ruang belajar, namun dibagi. Misalnya kelas sekian di gedung A, kelas sekian di gedung B, begitu. Nah, kebetulan si Bang D ini waktu dia kelas 7, dia duduknya di ruang belajar di gedung B. Jadi kalau zamannya dia waktu kelas 7 itu anak-anak asrama belajarnya itu ada 2 kali sehari di waktu yang berbeda. Misalnya di sekitar jam 2 sore itu yang pertama, dan di sekitar jam 7 malam itu yang kedua. Saat itu di belajar yang sesi pertama di sekitar jam 2 sore, mereka kan lagi belajar di ruang bawah gedung B ini kan. Kebetulan ada salah satu kakak kelas, saat itu dia sekitar kelas 3 SMP gitu. Dia sedang sakit. Karena dia sedang sakit, jadi dia tidak ikut belajar kan, dan dia tidur dan istirahat di atas, di lantai 2, yang mana dijadikan tempat tidur oleh siswi putri di gedung B itu tadi. Nah, tuh kan mereka saat itu kan sedang sibuk belajar ya, jadi suasana tuh hening sekali. Karena juga tidak boleh ribut kan oleh suster. Waktu belajar pun biasanya diawasi oleh suster kan. Tapi tiba-tiba saja dari lantai 2 itu terdengar suara teriakan. Suaranya keras sekali, bahkan menggema sampai ke lantai 1, tempat dimana teman-teman yang lain sedang belajar ini, termasuk si Bang D ini. Aku nggak tahu ya itu benar atau hanya dilebih-lebihkan. Kata si Bang D ini, suara teriakannya itu membuat seisi gedung B ini, ruang belajar ini, terasa bergetar gitu katanya. Lalu katanya lagi ya, tidak lama kemudian terdengar suara benturan dari atas. Karena panik, suster juga teriak kan, ajak anak-anak yang bertubuh-tubuh sudah besar inilah ya. Waktu itu ada kakak-kakak kelas 3 juga lainnya yang perempuan naik ke atas untuk ngecek. Tapi pas ngecek, suara mereka di atas itu heboh banget katanya. Tiba-tiba yang lain juga pada teriak. Nggak lama si kakak yang sakit ini tadi, dia tiba-tiba turun teman-teman dari tangga. Tapi turunnya bukan kayak napak turun tangga gitu, tapi dia turunnya kayak terbang. Itu kakinya nggak napak sama sekali ke atas tangga, cuman dia turun. Matanya sudah putih semua, kukunya panjang-panjang, rambutnya acak-acakan. Dari atas suster teriakan, "Pegang, pegang," katanya. Suster minta si kakak ini dipegang oleh teman-teman yang lain. Lalu anak-anak putra yang di bawah berusaha lah tuh kan untuk megang si kakak ini, tapi kakak ini tuh berontak gitu. Dia berontak sampai buat teman-teman putra yang lain tadi itu terlempar katanya, termasuk si Bang D ini. Si Bang D ini juga jadi salah satu
anak putra yang bantu megangin si kakak ini kan. Nah itu kata si Bang D, tenaga si kakak ini benar-benar kuat sekali, padahal tubuhnya kecil loh. Itu posisinya dia masih melayang ya, jadi si kakak ini gak nampak lantai loh. Nah seisi asrama kan sudah heboh tuh, teman-teman yang lain juga sudah pada kocar-kacir keluar. Ada yang lari ke gedung A, ada yang keluar gitu aja, ada yang lari ke gereja, ada yang ke pastoran untuk minta bantuan para pastor di sana. Tapi ada juga yang ngejar si kakak ini, termasuk si Bang D. Nah, si Bang D ini bisa dibilang anak yang tengil juga ya. Jadi katanya dia nggak takut saat itu. Bahkan asik katanya, seru. Aneh ya. Karena si Bang D ini katanya penasaran ini benaran atau bohongan gitu ya si kakak ini, atau dia hanya pura-pura gitu loh, cari sensasi atau apa. Akhirnya Bang D dan salah satu temannya itu kejarin si kakak ini. Rupanya dia perginya ke belakang asrama teman-teman. Lebih tepatnya ke belakang gedung B ini. Nah, posisinya di belakang gedung B ini itu ada sebuah jurang kecil. Lalu di atas jurang itu yang di seberang atau berseberangan dari gedung B ini, di sana ada sebuah pohon ketapang, pohon tapang gitu yang gede, yang besar sekali. Nah, katanya kakak itu berakhir di sana. Lalu dia nangis-nangis di pohon itu sambil ngomong pakai bahasa daerah. Hanya saja tidak ada yang mengerti apa arti dari yang dia omongkan itu ya. Lalu nggak lama kemudian, suster sama pastor itu berhasil kan nyusul mereka di sana. Akhirnya didoa-doakan tuh di sana. Nah katanya si kakak itu waktu didoakan itu meronta-ronta banget. Dia teriak, dia nangis, lalu dia ketawa gitu. Tapi yang jelas katanya dia marah sama anak asrama ini, sama anak-anak asrama maksudnya. Mereka kalau malam suka berisik, kalau waktu jam kosong atau senggang itu ributnya sudah kelewat batas. Padahal si orang ini, tanda kutip, yang ada di dalam tubuh si kakak ini itu merasa terganggu. Lalu pastor tanyakan, "Kamu siapa?" katanya. Lalu orang ini jawab kalau dia itu adalah seorang kakek-kakek yang sudah lama tinggal di sana, di pohon tapang ini tadi. Katanya di bawah pohon ini ada makamnya. Dan dia sudah ratusan tahun ada di sana gitu katanya. Hanya saja sejak ada asrama di sana, dia sering merasa terganggu. Apalagi saat anak-anak asrama di jam-jam senggang itu sangatlah ribut katanya. Itu teman-teman, setelah si orang yang tanda kutip ada di dalam tubuh kakak ini bicara seperti itu kan, pastor dan suster itu baru ngeh. Rupanya di sana ada beberapa tempayan hitam yang beberapa sudah retak. Juga ada beberapa tunggul kayu yang diukir seperti manusia. Nah, itu tuh kayak penanda bahwa daerah itu adalah makam orang tua zaman dulu gitu. Akhirnya karena tahu, oh rupanya di belakang asrama ini ada makam tua ya, para suster dan pastor ini akhirnya berdoa lah ya di sana, berdoa demi ketenangan para penghuni di sana. Nggak lama kemudian si kakak ini akhirnya kembali sadar lagi gitu ceritanya dari si Bang D ini. Setelah dengar cerita si Bang D ini, sebenarnya aku hampir
tidak percaya ya. Mungkin saja ini cuman ya cerita karangan dia sendiri saja. Ya tau lah ya, dia orangnya kan rada tengil gitu. Tapi teman-teman, rupanya setelah kami cari tahu lebih dalam lagi, kami tanya tuh ke suster yang sudah tinggal di sana lebih dari 5 tahun lah ya. Karena kejadian itu kan baru sekitar 3 tahun atau 2 tahun yang lalu kan. Dan rupanya cerita itu benar. Kejadian itu benar adanya, kata suster. Gak mungkin juga suster bohong kan. Ya bisa aja sih demi nakut-nakutin anak asrama dibuat cerita begitu supaya tidak ribut lagi kan di jam senggang. Cuman ya masa iya suster bohong demi hal begitu kan. Ya kalau mau anak-anak asrama nggak ribut kan nggak mungkin bohong juga, paling dikasih teguran atau apa gitu kan. Jadi gimana menurut kalian? Apakah cerita si Bang D ini benar? Atau cuma karangan dia? Tapi kalau menurut aku ya mungkin ada benarnya. Soalnya suatu hari lagi nih, itu saat aku sudah duduk di kelas 3 SMP, berarti kelas 9 ya waktu itu. Nah kami itu ada kegiatan pramuka ya dari sekolah ya, yang mana kami harus mendaki salah satu kaki bukit yang mana rutenya itu melewati belakang asrama gedung B ini. Setelah melewati rute itu, kami semua anak-anak kelas 9 yang mengikuti kegiatan ini itu benar-benar melihat ya jajaran tempayan itu teman-teman, memang ada. Dan itu kelihatan sudah mulai dirawat ya, kayak rumput-rumputnya ditebas oleh warga. Terus patung yang menyerupai manusia ini juga dirawat gitu, menandakan bahwa itu benar-benar makam ya. Karena di tradisi kami, makam orang tua zaman dahulu itu memang ditandai dengan adanya tempayan-tempayan gitu teman-teman. Nah, sekian cerita dari aku Siren. Gimana menurut kalian? Apakah kalian ada yang memiliki cerita serupa? Boleh kirim di email aku ya. See you.